Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mudafik Kiran Pratama di channel Pintar Ngoding. Ini adalah video keempat dari serial Fox Pro. Kita akan melanjutkan proyek kita di video sebelumnya, yaitu tentang penyimpanan data mahasiswa. Di video ini kita akan menyempurnakan aplikasi sebelumnya, yang sebelumnya tidak ada penanganan ketika form text field-nya kosong, ataupun tidak ada penanganan ketika data yang diinputkan user itu sudah tersedia di database. Nah, kita akan menyempurnakan aplikasi itu dengan beberapa penyesuaian. Nah, kemudian kita juga akan menjalankan operasi update dan delete pada aplikasi tersebut, sehingga fungsi CRUD, create, read, update, delete dari aplikasi ini bisa berjalan dengan sempurna. Oke, kita buka project kita sebelumnya. Kita akan melakukan pengecekan pada kondisi-kondisi tertentu, seperti misalnya ketika text box-nya dalam kondisi kosong dan user menekan tombol simpan, seharusnya ada warning atau alert. Kemudian jika NIM itu sudah tersedia di dalam database, maka kita juga harus memberikan warning atau alert ke user bahwa NIM tersebut sudah tersedia, sehingga tidak bisa melakukan penyimpanan data. Oke, kita buka coding dari form ini yang tombol simpan. Oke, ini adalah coding penyimpanan data yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Oke, ini kita modifikasi. Kita berikan kondisi if else di dalam coding ini. If. Nah, kemudian pengecekannya adalah is blank. Nah, isBlank ini adalah sebuah metode yang bisa kita gunakan untuk mengecek apakah text box-nya dalam kondisi blank atau kosong, yang mana isBlank ini akan mengembalikan nilai true atau false. IsBlank dalam kurung, kemudian di dalamnya this form.txt_name.value. Nah, jadi kita melakukan pengecekan apakah txt_name itu kosong. Nah, maka dia akan mengembalikan nilai true atau false. Nah, ada dua field atau dua text box yang akan kita lakukan pengecekan, yaitu NIM dan nama. Itu yang harus wajib diisi, sehingga kita lakukan pengecekan menggunakan OR. OR is blank. This form.txt_nama.value. Oke. Jangan lupa setelah kita menuliskan if, kita akhiri dengan and if. Oke, jika NIM atau nama itu dalam kondisi kosong, maka kita berikan message box atau alert. Message box form text field NIM dan nama tidak boleh kosong. Kemudian opsinya hanya tombol OK. Kemudian title bar dari pop-up message box-nya kita isi dengan warning. Oke. Kemudian ini kita cut dulu, Ctrl X. Oke, kita sambil cek. Kita jalankan. Oke, kita coba. Oke, muncul. Form text field name dan nama tidak boleh kosong. Kalau misalkan kita sudah mengisi di sini, tapi namanya kosong. Nah, ini atau aja. Nah, baru ketika ini sudah diisi, dia akan ke opsi berikutnya, ke pilihan else. Text field nama atau NIM. Nah, text field NIM atau nama tidak boleh kosong. Nah, kemudian kita lakukan pengecekan terhadap NIM yang diinputkan oleh user, apakah sudah tersedia di dalam database atau belum. Nah, kita berikan opsi else. Nah, ini berbeda Fox Pro dengan pemrograman lain. Kalau pemrograman lain itu bisa langsung else if, langsung opsi kondisinya. Tapi di Fox Pro itu tidak bisa menggunakan else if. Ketika kita pengen menggunakan else if, kita harus membuat else, kemudian membuat if di dalamnya, sehingga masuk ke if bersarang. Kemudian kita lakukan sebuah query pengecekan, yaitu dengan perintah
select name from. Nama tabel itu disesuaikan dengan nama tabel yang ada di sini, yaitu tabel mahasiswa. Where name sama dengan this form.txt_name.value. Nah, kalau kita menjalankan query ini, ketika user menekan tombol simpan, maka dia akan menjalankan tabel. Contohnya seperti ini. Ketika kita jalankan, nah, ketika disimpan, maka dia akan menjalankan sebuah tabel yang isinya hanya name. Nah, karena kita tidak memerlukan untuk menampilkan data tersebut, karena data itu sudah ditampilkan di tabel yang ada di sini, maka kita harus memasukkannya ke dalam kursor, into cursor temporary. Jadi kursor ini fungsinya untuk menampung data ke dalam temporary, jadi tidak ditampilkan ke user. Nah, setelah itu kita buat dulu variabel varName untuk menampung inputan usernya, this form.txt_name.value. Jadi yang diinputkan user kita simpan dalam varName. Nah, setelah itu kita lakukan pengecekan if underscores tally lebih dari 0. Jadi tally ini berfungsi untuk menjumlahkan berapa banyak data dari query sebelumnya. Karena query sebelumnya itu adalah select name dan seterusnya, maka dia akan mengecek apakah ada data. Jika ada data kan berarti name-nya sudah tersedia. Maka kalau jumlah datanya itu lebih dari 0, maka dia memberikan message box. Name, ya kita masukkan varName tadi. Jadi ketika kita mau memasukkan sebuah kalimat yang mana dari kalimat itu disisipin variabel, maka dipisahkan dengan plus. Data gagal disimpan karena name yang Anda inputkan sudah tersedia di database. Oke, opsinya oke dan title barnya gagal. Penyimpanan gagal. Oke, jangan lupa kita akhiri dengan if. Oke, Ctrl S, kemudian jalankan Ctrl E, kita tes. Kita coba masukkan E10651111. Nah, kita coba lakukan penyimpanan, simpan. Oke. Kenapa ini tidak bisa dijalankan, tidak muncul alert message box-nya? Karena datanya menggunakan E besar, sedangkan di name itu menggunakan E kecil. Maka kita harus membuat semua teks yang diinputkan di name itu menjadi huruf besar. Karena kasus ini name-nya itu ada hurufnya dan standarnya hurufnya menggunakan huruf besar. Nah, kita pada variable name ini kita ubah jadi upper. Jadi mengubah inputan user itu menjadi huruf besar semua, sehingga ketika pengecekan akan sesuai dengan database. Oke, varName ini kita letakkan di atas karena ini harusnya dilakukan pengecekan sebelum query. Maka yang bagian sini kita ubah jadi varName. Oke, coba kita jalankan lagi. Data gagal disimpan karena name. Nah, dia muncul name-nya karena kita memanggil pakai varName yang Anda inputkan sudah tersedia di database. Oke. Pengecekan terhadap data yang sudah tersedia selesai, juga termasuk pengecekan jika text box-nya kosong itu juga selesai. Selanjutnya, setelah kita memberikan alert ketika data sudah tersedia dan tidak boleh melakukan penyimpanan data, maka ada kondisi else, yaitu
Kalau data tidak tersedia, maka dia melakukan proses penyimpanan. Nah, ketika kita sudah melakukan tahap ini sampai tahap ini, untuk melakukan proses penyimpanan, kita tidak bisa lagi menggunakan cara seperti video sebelumnya, yaitu menggunakan append blank, kemudian replace bla 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 dan seterusnya. Nah, itu kita tidak bisa melakukan tahap yang seperti itu lagi. Kita harus menggunakan query SQL seperti insert into dan seterusnya. Oke, kita lakukan pengujian. Kode yang sebelumnya kita pindahkan ke sini ke tahap else. Ini adalah penyimpanan dengan cara replace, yaitu menggantikan kolom name, nama, dan seterusnya itu berdasarkan text box. Oke, kita Ctrl S, Ctrl E, kita coba lakukan proses penyimpanan. Name ini tidak ada, oke, kita isi aja asal. Oke, kita lakukan penyimpanan. Maka ada proses cannot update the cursor time since it is read only. Nah, karena kita sudah menggunakan query select yang kita manfaatkan untuk pengecekan name-nya sudah ada atau belum. Makanya untuk proses menambahkan datanya, kita harus menggunakan query SQL juga. Sehingga cara yang seperti ini sudah tidak bisa digunakan. Jadi ini kita hapus. Kemudian kita manfaatkan dengan menggunakan query insert. Nah, sebelum kita menjalankan query insert, lebih baik kita list dulu variabel-variabel untuk setiap text box agar lebih memudahkan kita memasukkan ke dalam query insert. Yaitu var name tadi sudah dibuat di tahap ini. Nah, sekarang kita tinggal var nama, variabel nama, this form.txt nama.value. Untuk jenis kelamin kita menggunakan do case. Do case kita tutup dengan end case seperti sebelumnya ya. Case this form.option group value sama dengan 1. Pilihan pertama itu adalah laki-laki, maka var JK, var jenis kelamin kita isikan dengan laki. Untuk case kedua, var JK sama dengan perempuan. Oke, kemudian kita lanjutkan ke variabel berikutnya. Nah, ini adalah tahap kita mendeklarasikan variabel. Nah, baru berikutnya kita jalankan query insert. Insert into, nama tabelnya adalah tabel mahasiswa. Kemudian kolomnya apa aja? Name, nama, jenis kelamin, jurusan, email, nomor HP. Nah, value-nya name, ngambil dari var name, var nama, var JK, var jurusan, var email, var nomor HP. Oke, jika sudah, maka menjalankan proses reset dan refresh. Oke, kita coba jalankan Ctrl S, kemudian Ctrl E. Kita coba tambahkan data baru. Jadi di tahap ini kita bisa menggunakan huruf yang seharusnya huruf besar menggunakan huruf kecil karena sudah ada tahapan mengubah ke upper menjadi uppercase atau huruf kapital. Kalau jurusan ini juga menggunakan huruf kapital, kita bisa memanfaatkan metode upper tadi. Simpan. Oke, maka data sudah tersimpan. Oke, proses insert kita sudah selesai. Kalau coba kita menambahkan
kita sudah berhasil menambahkan data laki-laki maupun data perempuan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan operasi update dan delete. Nah, sebelum itu kita akan memodifikasi properties dari tabel yang ada di sini. Nah, kalau kita perhatikan, oke, di tabel ini ketika kita memilih satu baris, yang terpilih hanya satu kolom saja. Dan di kolom ini sifatnya masih editable. Kita akan membuatnya menjadi read only. Nah, dengan cara pilih di tabel, kemudian kita pilih allow cell selection, kita ubah menjadi false. Kita simpan, Ctrl E. Oke, jadi setiap kita memilih baris, dia akan terseleksi semua. Terpilih semua kolom yang ada pada baris tersebut. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses. Oke, ketika user memilih baris, maka data-datanya akan dipindahkan ke dalam field-field yang ada di sini, ke dalam text box dan option group yang ada di sini. Maka kita tinggal double klik di tabel, kemudian kita pilih yang klik. Nah, ketika kita memilih baris, dia akan memindahkan ke dalam text box. Berarti this form.txt name.value kita isi dengan name. This form.txt nama, value-nya kita ubah berdasarkan tabel nama. Oke, Ctrl S sampai kita jalankan, kita praktekkan. Klik. Oke, dia langsung terisi di dalam text box. Selanjutnya untuk jenis kelamin, maka seperti biasa kita menggunakan do case. Case jenis kelamin sama dengan laki-laki, maka apa yang dilakukan yaitu this form.optionGroup.value sama dengan 1. Case berikutnya, oke, berikutnya untuk yang jurusan, email, dan nomor HP. Oke, Ctrl S kita jalankan, Ctrl E. Nah, ketika tahap ini kita sudah bisa melakukan pemindahan data ke dalam text box, selanjutnya kita memberikan operasi update dan delete. Oke, kita gunakan dulu operasi update, kita tambahkan satu button. Kemudian kita sediakan juga untuk delete. Nah, kita akan melakukan ketika user memilih sebuah baris yang ada di tabel, maka field-field yang ada di name itu akan terbuka, artinya aktif ya, editable. Kemudian tombol ubah dan hapusnya itu menjadi enable. Jadi defaultnya kita set menjadi disable. Oke, kemudian di tabel ini kita tambahkan name, dari ini kita ganti button ubah. Oke, Ctrl S kita jalankan, klik. Nah, button ubahnya menjadi aktif. Oh ya, seharusnya untuk text field ini juga seharusnya dalam kondisi aktif. Oke, kita panggil aja metode aktif. Oke, kita tes. Nah, karena metode aktif, kalau yang belum mengikuti video sebelumnya, metode aktif itu adalah metode yang ada di form. Isinya adalah seperti ini. Text box tadi itu menjadi enable true atau menjadi enable ya, menjadi editable. Nah, berikutnya kita memberikan action untuk melakukan perubahan berdasarkan name yang ada di sini. Name ini seharusnya dalam kondisi disable, karena data-data yang tidak boleh diubah itu adalah name. Kalau kita pengen menjadikan name ini menjadi disable, kita tinggal tambahkan aja di sini. Txt name menjadi enable false.
Oke, coba kita jalankan. Oke, jadi hanya nim yang tidak bisa diubah. Oke, tinggal sekarang kita memberikan action pada button ubah. Sebelum kita menjalankan query update, kita deklarasikan dulu masing-masing nilai yang ada di text box ini ke dalam variabel, seperti halnya yang kita lakukan di penyimpanan. Nah, ini kita tinggal copy aja, Ctrl C. Oke, kita pindahkan di dalam sini, rapikan. Kemudian kita jalankan query update. Update tabel mahasiswa set. Yang kita set adalah nama, jenis kelamin, jurusan, email, dan nomor HP. Jadi kecuali NIM. NIM tidak usah kita ubah karena NIM ini satu-satunya field yang tidak boleh diubah. Nama itu ngambil dari var nama. Kemudian kita berikan syarat where name sama dengan var name. Nah, var name ini belum kita tuliskan ya, jadi kita tambahkan di sini. Kalau kita ingin baris ini kita pisahkan, kan ini seharusnya satu baris, tapi kita ingin memisahkan jadi dua baris, maka boleh ditaruh bawah, tapi di akhir dari baris pertama itu kita kasih titik koma. Artinya titik koma itu sebenarnya dia tersambung dengan baris yang ada di bawahnya. Oke, setelah itu kita jalankan this form.reset. Kita reset fieldnya atau formnya, baru kemudian this form nama tabelnya yaitu GRD tabel mahasiswa, atau bisa langsung kita refresh gini, boleh. Spesifik yang di refresh tabelnya saja juga nggak ada masalah, ataupun seluruh formnya di refresh. Kita coba jalankan. Oke, kita pilih Cuknya Din, kita ubah jadi Roro Jonggrang. Oke. Kalau kita mau mengubah, seharusnya tombol simpan itu tetap disable ya. Oke, coba deh kita set dulu. Oke, this form dot button simpan enable false. Oke, coba kita jalankan. Klik simpan. Oke, berarti opsinya adalah reset ataupun ubah. Oke, kita akan mengubah ini menjadi Roro Jonggrang. Oke, ubah. Oke, sudah berubah. Misalnya kita pengen merubah lagi Ahmad Firdaus, kita ubah jadi laki-laki. Ubah. Oke, data sudah berubah, tinggal fungsi untuk hapus. Nah, untuk menghapus, query-nya sangat pendek karena hanya menyesuaikan dengan data NIM. Yaitu kita jalankan action yang ada di hapus, ya, tinggal kita double klik. Oke, kita jalankan perintah set deleted on. Kemudian kita jalankan query delete, yaitu delete from tabel mahasiswa where name sama dengan this form.txt name.value, this form.reset, this form.refresh. Oke, kita coba jalankan. Ahmad Firdaus kita hapus. Oke, kita pastikan di dalam fieldnya. Oke, sudah terhapus. Nah, ini adalah fungsi sederhana ketika kita pengen melakukan penghapusan. Tapi seharusnya ketika kita mau melakukan delete, harus ada dialog box persetujuan atau konfirmasi dari user apakah Anda yakin untuk menghapus data tersebut.
Nah, kita tinggal nambahkan di sini message box. Oke, kita buat variabel aja, var name sama dengan thisform.txtName.value. Oke, biar manggilnya gampang. Oke, var name, terus kemudian koma. Nah, opsinya adalah yes or no, berarti kita pilih 4. Kemudian title barnya confirm dialog. Karena di sini dia ada opsi, yaitu ketika milih yes maka menjalankan penghapusan data, tapi kalau no dia tidak akan melakukan penghapusan data. Maka kita masukkan ini ke dalam variabel confirm answer, itu message box, do case, kita tutup dengan end case. Case ketika confirm answer-nya output dari pilihan user, ketika dia memilih yes, dia akan mengembalikan nilai 6. Ketika dia memilih no, maka dia akan mengembalikan nilai 7. Maka pada variabel confirm answer ini, jika pilihannya 6 berarti dia memilih yes, maka dia menjalankan perintah ini. Itu menjalankan perintah set delete on, penghapusan data, kemudian merefresh tabel, merefresh formnya. Case confirm answer no itu 7, maka cukup menjalankan perintah ini. Oke, coba kita jalankan lagi. Coba kita jalankan lagi, hapus no, variable confirm is not found, confirm answer. Kita jalankan ya, hapus no, maka tidak ada yang berubah. Klik lagi, hapus yes, maka data terhapus. Oke, demikian program data mahasiswa. Kita sudah melakukan insert, update, delete, dan menampilkan data pada Microsoft Visual Fox Pro. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.